Salam merinding semuanya. Kembali lagi bersama saya Alika hanya di Keeng. Jangan sompral. Semua itu ada di Jangan Sompral. Di sini saya akan membahas kisah-kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Baik itu kisah fiksi dari film maupun kisah yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Maka dari itu kalau Anda sendirian, sebaiknya Anda hati-hati. Karena mungkin di akhir cerita nanti Anda sudah ada yang menemani. Pemirsa Keeng, selain kaya akan keberagaman flora dan fauna, Indonesia juga terkenal akan memiliki banyaknya kisah horor dan mistis yang beredar luas di kalangan masyarakatnya. Salah satu cerita horor atau mistis yang terkenal adalah sosok kuntilanak. Kuntilanak sendiri merupakan salah satu urban legend paling terkenal di masyarakat Indonesia. Kuntilanak, atau yang biasa kita singkat dengan nama Kunti, adalah cerita mistis paling legendaris yang mungkin beredar di kalangan masyarakat kita. Pada awalnya, kuntilanak sendiri merupakan salah satu cerita rakyat Nusantara, terutama bagi mereka yang berbudaya Melayu. Sosok kuntilanak sendiri kita kenal dengan pakaiannya yang selalu berwarna putih, rambut hitam panjang terurai berantakan, dan juga teriakannya yang seringkali melengking. Konon katanya, cerita awal kuntilanak sendiri merupakan berasal dari arwah perempuan hamil yang meninggal, ataupun sosok perempuan yang meninggal setelah melahirkan. Sebutan kuntilanak sendiri diambil dari kata puntianak, atau yang biasa disingkat perempuan mati beranak. Mitologi serupa tentang kuntilanak ini seringkali ditemui di beberapa wilayah negara di Asia. Lalu, rakyat India menyebutnya dengan sebutan arwah yaksi. Terakhir, ada julukan Pi Tai Hong bagi masyarakat Thailand akan sosok kuntilanak ini. Setelah ceritanya berkembang dari generasi ke generasi, terdapat beberapa fakta unik mengenai sosok arwah kuntilanak. Dilansir dari buku Kisah Tanah Jawa, terdapat fakta unik di mana kuntilanak dikelompokkan dari jenis warnanya. Selanjutnya, di buku tersebut juga ditulis kalau pengelompokan warna ini ditandai dengan seberapa kuat atau seberapa misteriusnya sosok kuntilanak yang akan kalian lihat. Penasaran? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama ada kuntilanak putih, sang klasik yang tidak pernah gagal membuat kita merinding. Jenis kuntilanak yang satu ini mungkin sudah akrab di telinga kita semua. Sesuai dengan namanya, sosok kuntilanak ini seringkali muncul dengan pakaiannya yang serba putih dan juga rambut hitam panjang yang terurai berantakan. Dalam buku Kisah Tanah Jawa, disebutkan kalau kuntilanak putih ini adalah kuntilanak yang paling lemah di antara semua kuntilanak. Seringkali, kuntilanak jenis ini hanya menampakkan sosoknya pada manusia, tanpa ada maksud tertentu. Biasanya, kuntilanak putih ini hanya muncul di pohon-pohon tertentu, rumah sepi, ataupun tempat yang seringkali dijuluki angker. Walaupun tidak terlalu mengancam hidup manusia, namun kuntilanak jenis ini terkenal karena kelakuannya yang seringkali usil dan centil kepada manusia laki-laki. Berikutnya ada kuntilanak merah, si pemarah yang haus akan dendam. Kuntilanak merah adalah kuntilanak yang memakai pakaian serba merah, panjang, terurai, sampai ke tanah. Konon katanya, kuntilanak merah ini terkenal karena lebih agresif daripada kuntilanak yang berwarna putih. Kuntilanak merah dipercaya sebagai perwujudan bagi perempuan yang belum selesai masa lalunya atau memiliki dendam kesumat terhadap orang-orang yang masih hidup. Salah satu tanda atau ciri-ciri kemunculan dari kuntilanak merah ini biasanya ditandai dengan bau amis dan juga bau menyengat, anyir darah.
Kuntilanak jenis ini biasanya akan menyerang orang-orang yang menjadi sasaran dendamnya. Namun, menurut beberapa sumber, walaupun mereka kadang sudah membalaskan dendam, mereka tetap akan menyerang orang-orang yang terlibat ataupun masih hidup di dunia ini. Biasanya, dia akan mengalihkan serangannya itu kepada anak ataupun cucu dari orang yang dia bunuh. Bahkan katanya sampai 7 turunan. Dikatakan juga bahwa kuntilanak merah ini tidak akan selesai menyerang ataupun mengganggu manusia sampai amarahnya atau balas dendamnya tersalurkan di dunia. Selanjutnya ada sosok kuntilanak hitam, sang penghancur nyawa. Percaya atau tidak percaya, namun ternyata ada juga sosok kuntilanak hitam. Kuntilanak hitam ini dikategorikan dalam dua jenis bentuk yang berbeda. Walaupun keduanya terlihat memakai pakaian yang serba hitam pekat, namun ada dua perbedaan mencolok tentang cerita asal-usul kuntilanak hitam ini. Yang pertama ada jenis kuntilanak hitam yang melambangkan usia kuntilanak tersebut, alias kuntilanak yang sudah menua. Kuntilanak hitam yang ini biasanya lebih memiliki aura positif dan juga dia terkenal karena sudah menjauh dari peradaban manusia. Sedangkan untuk kuntilanak hitam yang kedua biasanya dikaitkan dengan kuntilanak yang sudah terikat perjanjian dengan dukun. Kuntilanak hitam yang satu ini biasanya digunakan oleh dukun-dukun untuk menyelesaikan urusan duniawi. Tentunya kuntilanak hitam yang satu ini ditandai dengan sifatnya yang lebih agresif dan karena disuruh oleh dukun, biasanya dia seringkali ditemui menyerang manusia lain. Selain itu, ada juga sosok kuntilanak biru, si misterius dari dunia lain. Jenis kuntilanak yang satu ini katanya dipercaya sebagai kuntilanak yang paling kuat. Saking kuatnya, kuntilanak biru ini biasanya ditandai dengan kekuatannya yang bisa membuat manusia sampai tidak sadarkan diri. Tanda-tanda kehadiran dari kuntilanak biru ini biasanya ditandai dengan aura yang sangat negatif. Bahkan sampai negatifnya, orang-orang bahkan bisa sampai cenderung lemas dan juga membuat bulu kuduk semua berdiri. Selain itu, sosok kuntilanak ini juga dikaitkan dengan aroma yang tidak sedap dan juga bau menyengat di setiap kehadirannya. Berikutnya ada kuntilanak kuning atau si usil yang tidak pernah pergi. Jenis kuntilanak ini pada umumnya hampir sama dengan sosok kuntilanak putih. Sosok kuntilanak kuning ini biasanya muncul dengan suara tawa yang sangat khas. Kemudian, dia juga sering menampakkan dirinya dengan cara mengagetkan manusia. Jenis hantu kuntilanak kuning sendiri biasanya meninggal kurang lebih 200 tahun yang lalu. Namun, dia enggan ataupun tidak mau pergi ke dunia lain dengan tenang. Terakhir, dan mungkin yang paling unik, ada jenis kuntilanak berkaki kuda. Katanya, sosok kuntilanak berkaki kuda ini seringkali dikaitkan dengan kejadian-kejadian supranatural yang sangat misterius. Konon katanya, kuntilanak jenis ini seringkali menampakkan wujudnya di hutan, kuburan, ataupun tempat-tempat terpencil lainnya. Lalu, dalam buku Kisah Tanah Jawa, disebutkan bahwa kuntilanak berkaki kuda ini memiliki ketertarikan yang sangat kuat kepada manusia bergender laki-laki. Maka dari itu, biasanya kuntilanak jenis ini hanya ditemui oleh para laki-laki dan bukan oleh para perempuan. Bagaimana Pak Bersakeng? Apakah Anda sudah melihat semua jenis kuntilanak yang saya sebutkan? Itu dia kisah keeng yang saya bisa sampaikan kali ini. Semoga Anda masih bisa mendengarkan kisah-kisah yang selanjutnya. Itu pun kalau Anda masih berani. Saya Alika, sampai jumpa di Keeng. Jangan sombong.